Di hari pernikahanku, keluargaku dihina di depan tamu undangan oleh mertuaku yang angkuh. Mereka pikir aku akan tunduk selamanya. Tapi mereka salah besar. Aku buktikan harga diriku dan keluargaku lebih tinggi dari gengsi mereka. Namaku Citra. Aku lahir dan besar di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Solo. Ayahku seorang sopir angkot yang tak pernah lelah bekerja, dan ibuku seorang penjual sayur di pasar. Hidup kami memang tidak mewah, tapi penuh dengan kehangatan. Dari kecil aku diajarkan bahwa harga diri bukan ditentukan dari seberapa banyak harta yang kau miliki, melainkan dari seberapa jujur dan tulus kau menjalani hidup. Barangkali itulah yang membuatku percaya diri ketika menerima lamaran Gunawan, pria yang kini menjadi suamiku. Gunawan berbeda jauh dengan latar belakangku. Ia lulusan luar negeri, anak tunggal dari keluarga terpandang, dengan ibunya yang dikenal sebagai pengusaha sukses. Aku tahu betul perbedaan dunia kami seperti langit dan bumi, tapi cinta membuatku berani melangkah. Aku yakin, selama Gunawan mencintaiku, aku bisa menghadapi segalanya. Namun, keyakinan itu mulai goyah pada hari yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupku, hari pernikahanku. Aku masih ingat jelas bagaimana indahnya dekorasi gedung resepsi itu, lampu kristal menggantung, bunga putih berjejer di sepanjang jalan menuju pelaminan, dan musik gamelan modern berpadu dengan alunan biola. Semua tampak sempurna, sampai suara sinis itu terdengar. Ya Allah, Gunawan, masa iya kamu tega nikah sama perempuan kayak gini? Orang tuanya aja kelihatan deso banget. Suara itu datang dari Budini, ibu mertua yang bahkan belum genap 2 jam resmi menjadi keluargaku. Aku yang sedang berdiri di pelaminan hanya bisa menunduk. Aku tahu siapa yang dimaksud. Tatapanku otomatis mencari ayah dan ibu, yang saat itu sedang duduk di kursi tamu, mengenakan batik sederhana kebanggaan mereka. Batik itu mungkin terlihat biasa di mata orang kaya, tapi aku tahu betul mereka menabung berbulan-bulan hanya untuk membeli pakaian itu, agar tidak memalukan di pesta anaknya. Sebelum aku sempat menahan air mata, terdengar tawa kecil dari samping Budini. Itu Rini, kakak iparku. Benar, Bu. Lihat tuh, ibunya Citra sampai salah pakai sepatu. Tumitnya kayaknya miring, kasihan. Memalukan banget jadi besan keluarga kita. Hatiku seperti diremas. Aku ingin menegur, tapi apa daya? Semua tamu terlalu sibuk menikmati acara untuk peduli dengan tatapan mataku yang bergetar. Aku menoleh ke Gunawan, berharap ia akan menegur ibunya. Tapi wajahnya hanya kaku, senyumnya dipaksakan demi menjaga wibawa di depan tamu. Ia tidak mengatakan apa-apa. Diam. Dan diamnya itu terasa lebih menyakitkan daripada hinaan yang kulontarkan kepadaku. Ayahku sempat menoleh ke arahku dari kejauhan. Senyumnya tipis, seolah berkata, tidak apa-apa, nak. Bertahanlah. Aku tahu, dalam hati kecilnya ia hancur. Bagaimana tidak? Di pesta yang seharusnya jadi kebanggaan, ia justru dipermalukan. Aku menarik napas panjang, mencoba menelan semua rasa pahit itu sendirian di pelaminan. Aku berkata pada diriku sendiri, Citra, sabar. Ini baru awal. Kau harus kuat. Tapi suara-suara ejekan itu terus bergema di kepalaku, menorehkan luka yang tak mudah hilang. Sejak saat itu, aku tahu bahwa jalan pernikahanku tidak akan semulus yang kubayangkan. Aku bukan hanya menikahi Gunawan, tapi juga harus berhadapan dengan keluarganya, terutama seorang ibu mertua yang angkuh dan seorang ipar yang senang meremehkan. Aku masih berusaha meyakinkan diriku, mungkin ini hanya emosi sesaat. Tapi jauh di lubuk hati, ada bisikan halus yang berkata, tidak, Citra. Mereka akan membuatmu menderita. Dan aku bersumpah dalam hati, meski malam itu aku memilih diam, suatu hari nanti aku akan membuat mereka menyesal pernah merendahkan keluargaku. Hari bahagia itu telah berubah menjadi luka pertama. Luka yang akan menjadi alasan untuk bangkit.
Hari-hari setelah pernikahan seharusnya menjadi masa bulan madu yang indah, tetapi bagiku kenyataan jauh berbeda. Bukannya berlibur bersama suami, aku justru harus menetap di rumah besar keluarga Gunawan. Rumah megah itu berdiri di tengah kota, penuh perabotan mahal, dindingnya dihiasi lukisan dan foto keluarga yang menggambarkan kebanggaan mereka. Namun, semakin lama aku berada di dalamnya, rumah itu lebih mirip penjara daripada tempat tinggal. Sejak pagi aku sudah terbiasa dengan komentar pedas Budini. "Citra, cara kamu bikin teh kok aneh sekali. Rasanya hambar, tidak seperti Intan dulu kalau bikin." Gunawan lebih suka buatan Intan. Intan. Nama itu menjadi bayang-bayang yang menghantuiku setiap hari. Intan adalah mantan pacar Gunawan yang sering dipuji-puji Budini. Menurutnya, Intan lebih pantas menjadi menantunya, cantik, terdidik, dan berasal dari keluarga kaya raya. Aku muak mendengar namanya, tapi aku hanya bisa menahan diri. Belum selesai menelan rasa sakit dari komentar itu, Rini, kakak iparku, ikut menambahkan. "Betul, Bu. Citra ini terlalu biasa. Kalau ada arisan keluarga, apa nggak malu bawa dia? Nanti orang-orang malah ngomong macam-macam." Aku mencoba tersenyum, walau di dalam hati aku ingin berteriak. "Gunawan?" Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Kadang ia mencoba membelaku, tapi ucapannya selalu kalah oleh nada tinggi ibunya. Lambat laun, aku merasa Gunawan lebih memilih diam daripada memperjuangkanku. Setiap malam sebelum tidur, aku sering menangis diam-diam. Aku tidak ingin orang tuaku tahu betapa sengsaranya aku. Aku masih ingat wajah mereka saat pulang dari pesta pernikahanku, mata mereka berkaca-kaca, tapi tetap menahan senyum agar aku tidak merasa bersalah. Justru itulah yang membuatku semakin kuat. Aku tidak boleh jatuh hanya karena hinaan. Suatu malam, ketika aku sedang membereskan dapur, aku mendengar percakapan Budini dan Rini di ruang keluarga. Aku berhenti sejenak, mencoba tidak menimbulkan suara. Aku heran kenapa Gunawan nekat nikah sama anak itu. Suara Budini terdengar jelas. "Ya, Bu. Citra memang gak pantas. Apalagi kalau sampai orang tahu aib keluarganya, bisa hancur nama baik keluarga kita," jawab Rini. Aku terpaku. "Aib keluargaku? Apa maksudnya?" Jantungku berdegup kencang. Aku tahu orang tuaku sederhana, tapi mereka tidak pernah melakukan hal yang memalukan. Justru mereka mengajarkanku hidup dengan jujur dan bekerja keras. Jadi apa yang mereka maksud dengan aib? Aku ingin sekali keluar dan bertanya langsung, tapi kakiku seakan membeku. Aku memilih kembali ke kamar dengan hati yang gelisah. Malam itu aku tidak bisa tidur, pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Beberapa hari kemudian, rasa curigaku semakin kuat. Budini dan Rini tampak selalu menyembunyikan sesuatu ketika aku masuk ruangan. Bahkan, pernah suatu kali aku menemukan lembaran kertas lama di laci ruang tamu, tapi begitu aku hendak membacanya, Rini buru-buru merampas dan menuduhku lancang mengobrak-abrik barang orang. Gunawan tidak tahu apa-apa. Ketika aku menyinggung soal itu, ia hanya berkata, "Citra, jangan terlalu dipikirin. Mungkin Mama dan Rini cuma asal ngomong." Tapi aku tahu, ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Aku mulai merasa hidupku di rumah itu seperti berjalan di atas bara. Setiap langkah penuh rasa was-was, setiap kata bisa jadi bahan ejekan, dan setiap rahasia kecil bisa meledak kapan saja. Tapi di balik semua tekanan itu, aku menemukan tekad baru dalam diriku. Jika memang ada rahasia yang disembunyikan mertuaku, aku harus menemukannya. Aku harus tahu kebenarannya. Sebab hanya dengan kebenaran, aku bisa membuktikan bahwa keluargaku tidak hina seperti yang mereka kira. Dan hanya dengan kebenaran pula aku bisa berdiri tegak, melawan semua penghinaan yang selama ini kutelan bulat-bulat. Aku, Citra, tidak akan selamanya diam. Sejak malam itu,
Ketika aku mendengar percakapan samar tentang aib keluargaku, pikiranku tidak pernah tenang. Aku tidak bisa menerima jika orang tuaku yang sederhana dan jujur dituduh punya noda yang bisa menjatuhkan martabatku di rumah mertua. Sejak kecil, aku tahu betul betapa kerasnya ayah dan ibu bekerja hanya demi bisa menyekolahkanku. Tidak ada alasan bagiku untuk meragukan mereka. Tapi kata-kata Budini dan Rini terus menghantui benakku. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik mereka. Anehnya, setiap kali ada tamu dari kerabat jauh, Budini selalu menyelipkan kalimat sindiran halus tentang latar belakangku. Seolah-olah ia ingin memastikan semua orang tahu bahwa aku berasal dari keluarga biasa. Aku menahan diri, karena jika aku melawan, aku akan dituduh tidak tahu sopan santun. Tapi dalam hati, amarahku menguat. Suatu sore, aku memberanikan diri pulang ke rumah orang tuaku sendirian. Gunawan sedang sibuk di kantor, jadi tidak ada yang tahu aku pergi. Aku duduk bersama ayah di teras, memandangi pohon mangga yang sudah sejak kecil tumbuh di halaman rumah. Dengan suara hati-hati, aku bertanya, "Ayah, apakah pernah ada masalah antara keluarga kita dengan keluarga Gunawan?" Ayah terdiam cukup lama. Aku bisa melihat kerut di wajahnya semakin dalam. Lalu ia berkata lirih, "Tidak ada masalah, Nak. Justru dulu, waktu usaha ayahnya Gunawan hampir bangkrut, ayah yang membantu mengurus pinjaman koperasi agar usahanya bisa bertahan. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Ayah tidak ingin orang merasa berhutang." Jantungku berdegup kencang. Jadi selama ini, orang tuaku bukan beban, melainkan pernah berjasa. Kenapa hal itu tidak pernah kuceritakan sebelumnya? Dan kenapa Budini seolah ingin menutupi kebenaran itu? Aku pulang ke rumah mertua dengan hati berkecamuk. Malam itu, saat membereskan lemari di kamar tamu, aku menemukan map coklat yang diselipkan di antara tumpukan buku lama. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Aku membuka map itu dan menemukan beberapa dokumen lama, surat perjanjian pinjaman koperasi, tanda tangan ayahku, dan juga nama almarhum ayah Gunawan. Tanganku bergetar saat membaca baris demi baris. Bukti itu jelas menunjukkan bahwa ayahku pernah menyelamatkan usaha keluarga Gunawan. Jika bukan karena bantuan itu, mungkin mereka tidak akan jadi keluarga terpandang seperti sekarang. Namun sebelum aku sempat menyembunyikan dokumen itu, pintu kamar mendadak terbuka. Rini berdiri di ambang pintu dengan wajah curiga. "Kamu ngapain, Citra? Ngobrak-abrik barang keluarga?" bentaknya. Aku mencoba tenang. "Aku cuma beres-beres. Lagian ini cuma dokumen lama." "Dokumen itu bukan urusanmu." Rini merebut map dari tanganku, lalu menutupnya dengan cepat. "Jangan sok tahu, Citra. Kalau kamu masih ingin tinggal di rumah ini, jangan pernah utak-atik masa lalu keluarga kami." Tatapannya menusukku, tapi aku balas menatap dengan tenang. Dalam hati aku tahu, semakin keras mereka melarangku, semakin jelas bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan dokumen yang sempat kulihat, dan juga ucapan ayahku. Semua benang merah mulai terlihat. Selama ini, Budini dan Rini merendahkanku bukan karena aku tidak pantas, melainkan karena mereka takut masa lalu terungkap, masa lalu yang menunjukkan bahwa keluargaku pernah berjasa besar. Aku menatap langit-langit kamar sambil berbisik pada diri sendiri. Kalau mereka pikir aku akan diam selamanya, mereka salah. Aku akan cari cara untuk mengungkap kebenaran ini di hadapan semua orang. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah ini, aku tidak lagi hanya bertahan. Aku mulai merencanakan perlawanan. Dan aku tahu, semakin dekat aku dengan kebenaran, semakin besar pula pertarungan yang harus kuhadapi. Sejak menemukan dokumen itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak lagi merasa kecil di hadapan Budini dan Rini. Aku tahu keluargaku bukan hina seperti yang mereka gembor-gemborkan. Justru tanpa jasa ayahku, mungkin keluarga mereka tak akan hidup semewah ini.
pengetahuan itu membuatku lebih tenang, lebih kuat, dan lebih berani. Aku mulai mengubah sikapku. Jika dulu aku hanya diam saat dihina, kini aku memilih merespons dengan kata-kata halus namun menusuk. Suatu pagi, ketika aku menyiapkan sarapan, Bu Dini mengomel karena sayur asam buatanku dianggap kurang enak. Citra, masakanmu ini nggak ada rasanya. Makanya kalau mau jadi istri yang benar, belajar dulu. Jangan bikin Gunawan bosan. Aku tersenyum, lalu menjawab tenang, mungkin lidah Bu Dini terbiasa dengan catering mahal. Kalau masakan saya sederhana, itu karena saya terbiasa memasak dengan tangan sendiri, bukan memesan. Tapi bukankah justru kesederhanaan itu yang membuat keluarga bisa sehat? Rini yang duduk di samping ibunya terdiam, lalu mendengus sebal. Untuk pertama kalinya, mereka tidak punya balasan. Aku juga mulai menunjukkan kemampuanku dalam hal lain. Saat arisan keluarga besar di rumah mertua, aku yang diminta mengatur konsumsi dan dekorasi. Awalnya mereka pasti berharap aku akan gagal. Tapi aku menyiapkan semua dengan cermat, memilih menu tradisional yang elegan, menghias ruangan dengan kombinasi bunga lokal dan kain batik. Hasilnya, para tamu justru memuji. Wah, acaranya hangat sekali. Berbeda dari biasanya. Siapa yang menyiapkan? Tanya salah satu tante Gunawan. Aku hanya tersenyum, tapi ketika mereka tahu aku yang mengurus, wajah Bu Dini langsung kaku. Ia hanya bisa menjawab sekenanya, kebetulan saja. Padahal jelas, keberhasilanku membuatnya merasa tersaingi. Rini pun tak mau kalah. Ia mencoba menjatuhkanku di depan kerabat dengan membandingkan kemampuan finansial. Citra kan gak kerja, jadi uang belanja pasti masih tergantung sama Gunawan. Kalau aku sih, ikut suamiku investasi. Lebih mapan. Aku balas dengan senyum tipis. Iya, benar, Rini. Tapi saya terbiasa mengatur uang belanja dengan detail, jadi sekalipun kecil, bisa cukup untuk semua kebutuhan. Bahkan saya masih bisa menabung diam-diam untuk keperluan darurat. Kalau tidak percaya, bisa saya ajarkan cara menyusun anggaran rumah tangga. Para tante yang mendengar justru menepuk pundakku dengan kagum. Wah, mantu pinter begini jarang ada, Bu Dini. Untung Gunawan dapat istri yang bisa hemat. Rini mendelik, Bu Dini tersenyum kecut. Sementara Gunawan yang duduk di sampingku untuk pertama kalinya menatapku dengan bangga, meski diam-diam. Malam harinya, saat hanya berdua di kamar, Gunawan menggenggam tanganku. Citra, aku minta maaf. Selama ini aku terlalu takut menentang Mama. Tapi aku lihat sendiri kamu bisa berdiri tegak. Aku janji, mulai sekarang aku akan lebih berpihak sama kamu. Hatiku terenyuh. Aku tidak butuh permintaan maaf panjang darinya, cukup bukti nyata bahwa ia akan berdiri di sisiku. Hari-hari berikutnya, aku semakin mantap. Setiap hinaanku balas dengan kecerdikan, setiap upaya merendahkanku kujawab dengan prestasi nyata. Aku tidak perlu berteriak atau marah-marah, cukup menunjukkan bahwa aku mampu. Dan semakin aku berdiri tegak, semakin Bu Dini dan Rini gelisah. Mereka mulai terlihat cemas setiap kali ada acara keluarga besar, seakan takut aku kembali membuat mereka kehilangan muka. Aku tahu, ini baru permulaan. Kebenaran yang mereka sembunyikan masih menunggu saatnya untuk terungkap. Dan ketika saat itu tiba, aku akan memastikan tidak ada lagi yang berani merendahkan keluargaku. Aku, Citra, bukan perempuan lemah yang bisa diinjak seenaknya. Aku sudah siap menghadapi badai berikutnya. Hari itu, keluarga besar Gunawan mengadakan syukuran ulang tahun pernikahan salah satu paman. Acara berlangsung di sebuah gedung mewah, dengan hampir semua kerabat hadir. Aku tahu ini akan jadi kesempatan Bu Dini dan Rini untuk kembali memamerkan status mereka, dan aku sudah menyiapkan hati untuk segala kemungkinan. Seperti biasa, aku menerima tatapan menilai dari beberapa kerabat yang terbiasa mengikuti bisikan Bu Dini. Mereka melihatku seakan aku hanyalah si menantu kampung.
Namun, aku memilih berdiri tenang, berbaur, dan membantu panitia kecil acara. Di tengah acara, seorang paman tua, Pak Hendra, tiba-tiba menyinggung masa lalu keluarga Gunawan saat berbincang dengan beberapa kerabat. Kalau dulu usaha almarhum kakakmu hampir bangkrut, siapa sih yang nolongin sampai bisa bangkit lagi? Tanyanya pada Budini dengan nada penasaran. Budini tertawa kecil, lalu menjawab dengan bangga, ya tentu saja almarhum suamiku yang pandai mengelola. Semua orang tahu, keluarga kami bisa besar karena kerja keras kami sendiri. Aku yang mendengar dari dekat merasakan darahku mendidih. Aku tahu jawaban itu bohong. Aku bisa memilih diam, seperti dulu. Tapi kali ini, aku tidak bisa lagi menelan ketidakadilan. Dengan suara tenang, aku berkata, "Maaf Bu, kalau boleh saya menambahkan, bukankah waktu itu ayah saya yang membantu mencarikan pinjaman koperasi untuk almarhum Bapak? Saya masih menyimpan salinan dokumennya." Semua kepala menoleh ke arahku. Suasana yang semula riuh seketika hening. Wajah Budini langsung memerah. "Apa maksudmu, Citra? Jangan sembarangan bicara di depan keluarga besar." Aku menatapnya dengan mantap. "Saya tidak sembarangan, Bu. Saya pernah melihat dokumen pinjaman dengan tanda tangan almarhum Bapak dan ayah saya. Bahkan ayah sendiri yang menceritakan, beliau tidak pernah ingin dipuji, hanya ingin membantu tanpa pamrih." Bisik-bisik mulai terdengar dari tamu yang hadir. Rini mencoba memotong, "Itu cuma kebetulan. Lagi pula, apa pentingnya cerita lama itu sekarang?" Namun Pak Hendra menimpali, "Justru penting, Rini. Kalau benar orang tua Citra pernah berjasa, seharusnya kita menghargai, bukan malah merendahkan. Saya masih ingat, waktu itu usaha kakakmu memang hampir jatuh. Kalau bukan karena bantuan, mungkin ceritanya beda." Aku bisa melihat mata Budini bergetar. Senyumnya kaku, jelas ia berusaha menutupi rasa malu. Rini terlihat panik, sementara Gunawan berdiri mendekat ke sisiku, untuk pertama kalinya dengan berani. "Iya, Om. Saya juga baru tahu dari Citra. Dan saya bangga kalau ternyata mertua saya pernah menolong keluarga kita." Kata-kata Gunawan bagai tamparan telak. Aku menatapnya sebentar, ada rasa haru sekaligus lega. Ia akhirnya berani berdiri di pihakku, di depan semua orang. Kerabat-kerabat lain mulai berbicara, sebagian besar menegur halus Budini karena tidak pernah menceritakan hal ini. Ada yang menatapku dengan tatapan berbeda, tidak lagi meremehkan, melainkan menghormati. Aku tahu, setelah malam itu, tidak ada yang sama lagi. Rahasia yang selama ini ditutupi akhirnya terbongkar, bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran yang tidak bisa disangkal. Budini mencoba menyelamatkan wajah dengan tertawa hambar. "Ya, mungkin benar, saya lupa menyebutkan. Lagi pula, itu sudah lama sekali." Tapi nada suaranya tidak lagi seangkuh biasanya. Aku hanya tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan yang sombong, tapi senyum lega karena akhirnya harga diriku dan keluargaku kembali tegak. Malam itu, saat pulang ke rumah, aku menatap Gunawan. Aku tidak ingin membalas dendam, Wan. Aku hanya ingin keluargaku dihormati, sama seperti keluarga lain. Gunawan menggenggam tanganku erat. "Aku janji, mulai sekarang aku akan selalu berdiri di sisimu. Dan aku percaya, janji itu bukan lagi sekadar kata-kata kosong." Beberapa minggu setelah rahasia lama keluarga Gunawan terbongkar, suasana dalam keluarga perlahan berubah. Kerabat besar mulai menatapku dengan hormat, dan kabar tentang jasa ayah menyebar begitu cepat. Untuk pertama kalinya, aku merasa berdiri sejajar, bukan lagi di bawah bayang-bayang hinaan. Namun, aku tahu Budini dan Rini belum benar-benar menyerah. Mereka masih berusaha mempertahankan gengsi. Maka ketika keluarga besar kembali mengadakan arisan besar di rumah Nenek Gunawan,
aku mempersiapkan diriku. Aku tidak ingin lagi ada ruang bagi mereka untuk menjatuhkan martabatku atau keluargaku. Saat semua orang berkumpul, Budini kembali mencoba mencuri perhatian. Ia dengan lantang memamerkan cincin barunya, hadiah dari seorang kerabat kaya. Rini pun sibuk bercerita tentang pekerjaannya di perusahaan bergengsi. Aku hanya tersenyum, tidak merasa perlu ikut bersaing. Namun, tiba-tiba salah satu tante berkata, "Citra, bagaimana kabar ayah ibumu? Kami ingin sekali bersilaturahmi." Waktu itu mereka begitu sopan saat di pesta, padahal sempat diperlakukan kurang baik. Saya kagum melihat kesabaran mereka. Pertanyaan itu membuat wajah Budini menegang. Aku bisa merasakan kerumunan tamu menunggu jawabanku. Dengan tenang, aku berkata, "Alhamdulillah, orang tua saya sehat. Mereka selalu mengajarkan saya untuk menghargai siapapun, tak peduli diperlakukan bagaimana. Kata ayah, harga diri tak akan hilang hanya karena dihina, tapi justru hilang kalau kita membalas dengan cara yang sama." Ruangan hening sejenak. Lalu terdengar tepuk tangan pelan dari salah satu paman. "Bagus sekali, Citra. Kau memang pantas jadi bagian keluarga ini. Semoga anak-anak kita belajar darimu." Aku melihat Budini terdiam, wajahnya kaku. Rini menunduk, jelas tidak berani menatap siapapun. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar mati kutu, bukan karena aku menghinakan mereka, tetapi karena aku memilih berdiri lebih tinggi dengan elegan. Gunawan menepuk punggungku pelan, senyumnya penuh bangga. "Kamu sudah menang, Cit. Dan kamu menang tanpa harus melukai siapapun." Aku menoleh padanya, lalu membalas senyum. "Aku tidak butuh mereka jatuh, Wan. Aku hanya ingin orang tuaku dihormati, karena mereka layak mendapatkannya." Sepulang dari acara itu, aku merasa ringan. Seolah semua beban yang mengekang selama ini akhirnya runtuh. Aku belajar bahwa balas dendam terbaik bukan dengan membalas hinaan dengan hinaan, melainkan dengan menunjukkan bahwa aku bisa berdiri tegak, lebih bermartabat dari mereka yang merendahkan. Dan malam itu, saat duduk bersama Gunawan di teras rumah, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku sudah membuktikan, martabat tidak datang dari harta atau nama besar, tetapi dari keteguhan hati untuk tidak goyah meski dihina. Itulah kemenangan sejatiku.